Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata yang saya hormati, berikut disampaikan tutorial proses pengisian rubrik penilaian atau asesmen capaian pelajaran KKN yang mulai diberlakukan tahun 2024 ini, di mana proses penilaian capaian pelajaran mulai tahun ini dilakukan berbasis capaian pembelajaran dari mata kuliah KKN, yang memang secara proses berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Untuk itu, berikut kita simulasikan proses penilaiannya yang nanti dicontohkan dengan satu orang mahasiswa secara dummy, di mana pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuka file rubrik penilaian CPKKN DPL 2024. Dan nanti pada proses penilaian rubrik ini, Bapak Ibu memerlukan data yang ada di rekap nilai kerja mandiri kelompok KKN mahasiswa tahun 2024. Baik, kita mulai dari rubrik penilaian. Bapak Ibu silakan mengklik dan membuka file Excel rubrik penilaian CPKKN. Nah, setelah terbuka, maka Bapak Ibu disilakan menuju kepada sheet yang paling awal dulu, yaitu sheet cover. Nah, di sheet cover ini ada data yang perlu Bapak Ibu isi. Di sini ada petunjuk bahwa Bapak Ibu cukup mengisi sel yang berwarna kuning saja di rubrik ini, ya, baik sheet yang nilai pembekalan, rubrik kerja mandiri, dan seterusnya. Jadi intinya yang ada diberi tanda warna kuning saja yang diisi. Pertama, Bapak Ibu perlu mengisi semester, misalkan semester ganjil ya, sekarang Juli Agustus nanti. Kemudian tahun akademik 2024-2025. Kemudian Bapak Ibu disilakan mengisi dosen pembimbing lapangan, NIP-nya, kemudian pangkat golongan ruangan, jabatan, dan unit kerja. Unit kerja ini adalah fakultas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu isikan nama negari, tempat lokasi KKN-nya, kemudian kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Seterusnya di halaman kedua Bapak Ibu bisa melihat apa saja capaian pembelajaran dari kuliah kerja nyata ini. Ada 5 capaian pembelajarannya dan masing-masingnya nanti akan dievaluasi, akan diukur, akan diakses ketercapaiannya menggunakan rubrik dan juga bentuk asesmen yang relevan. Ada CPMK 1 memiliki kemampuan kerjasama dalam tim multidisiplin, termasuk bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Kemudian memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memformulasikan permasalahan di masyarakat dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal. Kemudian memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal dengan menerapkan teori dan konsep sesuai bidang ilmu masing-masing, pembelajaran berkelanjutan, dan wawasan kontemporer. Kemudian memiliki rasa empati, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terakhir adalah memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Itulah capaian pembelajaran dari KKN kita mulai tahun ini. Kemudian Bapak Ibu mengisi daftar anggota tim atau kelompok dari lokasi KKN-nya. Jadi ada nomor, ini sudah kita isikan, kemudian ada NIM, nama, inisial, program studi, dan fakultas. Untuk NIM, nah ini sesuai dengan masing-masing mahasiswa ya, jangan sampai salah Bapak Ibu, kemudian nama, kemudian inisial. Untuk inisial ini adalah huruf pertama dari masing-masing kata dari nama mahasiswa. Jadi kalau Budi Satria berarti BS. Kemudian misalkan program studinya teknik industri, kemudian fakultasnya teknik. Ini Bapak Ibu isi sampai berapa jumlah mahasiswanya yang ada di lokasi KKN Bapak Ibu. Dan harus tidak ada yang keliru ya cara pengisiannya. Kemudian kita masuk ke proses penilaian. Yang pertama adalah nilai pembekalan. Ya, di sini adalah nilai yang Bapak Ibu inputkan setelah mahasiswa diberikan ujian tertulis terkait dengan materi pembekalan. Ya, dan mahasiswa ini kan sudah diberikan ketentuan yang dapat
sertifikat adalah yang ikut pembekalan. Tetapi Bapak Ibu tergantung keputusannya apakah mahasiswa ini tetap diberi ujian pembekalan, mungkin karena dia tidak ikut karena satu hal yang penting. Kemudian, Bapak Ibu isikan nilainya ini antara 0 sampai 100 sesuai hasil ujiannya. Nah ini BS tadi yang kita buat inisialnya di awal langsung muncul di sini. Ya artinya sudah kita konekkan atau kita formulakan sehingga inisial nama yang pertama tadi itu sudah muncul di sini. Jadi berapa nilainya itu tinggal di-input saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi warna kuning. Isi sampai semua mahasiswanya. Kalau 25 berarti sampai 25 saja. Walaupun kita sediakan kolom 26 dan 27. Nah, selesai untuk asesmen yang pertamanya, yaitu dari pembekalan. Yang kedua adalah asesmen terhadap pelaksanaan kerja KKN mahasiswa, baik yang secara mandiri maupun yang berkelompok. Ini ada rubriknya. Nah, untuk menilai pelaksanaan kerja mandiri dan kelompok dari setiap mahasiswa ini selama pelaksanaan KKN, maka ada 3 pihak menilai, tentu pertama DPL, dosen pembimbing, kemudian sesama mahasiswa sendiri, kemudian wali nagari dan wali jorong. Nah, untuk penilaian oleh DPL, nah itu eh, menilai CPMK 1, yaitu kemampuan kerjasama tim, dan CPMK 3 kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada kriteria atau indikator dari masing-masing CPMK ini, ya. Nah, dari masing-masing kriteria ini Bapak Ibu bisa mengukur ketercapaian mahasiswa sampai mana. Apakah di sini ya, di skor 1 atau di skor 2 atau di skor 3 atau di skor 4. Silakan Bapak Ibu nilai ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu bisa menilai ketika bertemu ataupun berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, ini ketika mungkin di akhir ya. Ketika nanti sebelum penjemputan kan ada 1 hari yang diizinkan Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan mahasiswa langsung, monitoring dan juga asesmen secara langsung. Nah ini bisa dinilai di sana, ya. Kalaupun sebelumnya bisa dinilai, tapi nilainya nanti di-upgrade sehingga tinggal diganti nilainya. Nah misalkan ini sudah diisikan nilainya Bapak Ibu, yaitu di sini untuk yang kriteria pertama nilai 3, kriteria kedua 4, kemudian ketiga seterusnya ya, itu sudah kita isikan di sini. Sesuai dengan capaian mahasiswa masing-masingnya ya. Nah ini kita isikan, simulasikan untuk mahasiswa yang pertama aja dulu BS. Nanti 00 ini akan berubah otomatis Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengisikan nama mahasiswa di cover tadi. Ya setelah lengkap makanya akan berubah dengan inisial namanya. Nah berarti selesai penilaian Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kerja mandiri mahasiswa, baik yang secara mandiri tadi ataupun secara berkelompok. Berikutnya penilaian pelaksanaan kerja mandiri dan kelompok oleh sesama mahasiswa. Nah, untuk oleh sesama mahasiswa ini berarti mahasiswa yang menilai teman-temannya, gitu ya. Dan ini untuk mengakses CPMK 1 ya, untuk kemampuan mahasiswa bekerja sama dalam tim multidisiplin, kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaannya secara mandiri. Nah, untuk mendapatkan nilai skor ini, Bapak Ibu, nah maka Bapak Ibu perlu hasil penilaian oleh mahasiswa. Jadi tidak kita yang menginputkan, yang tidak kita yang menilai ini, tapi mahasiswa menilai, nanti kita tinggal menginputkan. Karena, mahasiswa itu punya temannya 24 orang, kalau dia 25 satu kelompok, berarti harus ada penilaian dari 24 temannya untuk kriteria A, B, C, dan seterusnya ini. Oleh karena itu kita memerlukan, Excel yang kedua tadi, ya. Kita coba buka Bapak Ibu. Nah ini Excel kedua. Nah, sudah terbuka. Nah, berarti ini sama persis rubriknya dengan tadi, cuma bedanya ini ada kolom yang, di sini ada T1, T2 sampai T26, tapi kalau anggota kelompoknya hanya 25, berarti sampai T24 saja diisi. Nah, ini nanti rubrik ini Bapak Ibu silakan, copy ataupun print dan mahasiswa minta untuk mengkopinya menjadi rangkap 24 karena dia kan akan menilai 24 temannya. Maka apa namanya itu, di-copy oleh mahasiswa menjadi 24 masing-masingnya. Dan nanti mahasiswa akan menilai 24 temannya masing-masing sesuai dengan rubrik ini, sesuai kriteria ini. Nanti akan menilai ada yang 1 skornya, apakah 2 atau 3 atau 4. Nah, misalkan 24 orang mahasiswa sudah menilai mahasiswa tadi yang kita simulasikan yaitu BS ya. Ini tinggal diinputkan BS. Nah, 24 mahasiswanya sudah menilai BS ini. Maka kita tinggal menginputkan ini, teman yang pertamanya menilai seperti ini,
Ini kita samakan saja ya untuk simulasi, teman kedua juga sama, teman ketiga juga sama, dan seterusnya sampai teman ke-24 menilai. Nah, setelah diisi sampai 24, maka otomatis ini akan muncul rata-ratanya Bapak Ibu, karena kita sudah buatkan formulanya. Jadi tidak perlu diganti lagi, gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, berarti ini satu file Excel ini adalah untuk satu mahasiswa, maka di sini dibuat nama mahasiswanya siapa. Ya, di atas ini ada nama. Buat aja namanya ya. Ini tidak perlu di-link-kan juga. Oke, jadi dapat nama mahasiswa, berarti nama filenya boleh diisi dengan nama mahasiswanya. Dapatlah satu, nanti Bapak Ibu save as untuk mahasiswa yang kedua, ketiga, dan keempat, dan mengisi proses yang sama seperti ini. Nanti kodenya nanti dibuat pula di atas ini siapa yang mahasiswa keduanya, mahasiswa ketiganya siapa artinya. Nah, setelah kita simulasikan untuk mahasiswa pertama ini, berarti kita akan copy ini, copy, nah gitu ya. Dan kita isikan ke penilaian sesama mahasiswa ini untuk kolom BS, karena ini mahasiswa BS ya. Nah, kita klik kanan, walaupun ini sudah terisi, kita simulasikan. Bapak Ibu pilih yang copy value ya. Angka saja, jangan formula yang tercopy, tapi value-nya aja. Copy, nah maka keluarlah ini. Nah, berarti untuk mahasiswa pertama sudah dapatlah penilaian oleh teman-temannya. Ini kebetulan angkanya bulat-bulat karena tadi kan sama saja angkanya. Nah, idealnya realnya nanti kan bisa jadi mahasiswa ini menilai berbeda-beda sehingga rata-rata ini bisa berkoma, Bapak Ibu. Oke, selesai penilaian oleh sesama teman. Kemudian penilaian oleh wali nagari atau wali jorong, berarti Bapak Ibu mohon dibantu juga mencetakkan rangkap 25 ini ya, rubrik ini, dan diberikan kepada wali nagari atau wali jorong. Nanti wali nagari akan menilai sesuai kriteria ini juga. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu bantu menjelaskan gitu ya, masuk dari masing-masing kriteria ini, dan CPMK mana yang disasarnya atau yang ditujunya. Itu CPMK 1 kerjasama tadi ada tiga kriteria yang dinilai, dan capaian mahasiswa A, B, C apa. Kemudian CPMK 4 ada kriterianya juga di sini, ada 5 ya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kriterianya ini apa yang akan dinilai di masing-masing kriteria ini. Contoh saja misalkan kontribusi mahasiswa dalam pelaksanaan. Apakah mahasiswa ini berkontribusi enggak dalam kegiatan KKN-nya bersama teman-temannya? Kalau ada, apakah jarang atau sering atau selalu? Nah, ini tergantung skornya nanti ya. Nah, kemudian keterlibatannya dalam kegiatan KKN yang mandiri seberapa aktif atau seberapa terlibat dia. Jadi kalau ada tugas mandirinya 5, dia ngerjakan kelima-limanya berarti selalu terlibat. Kalau yang dalam kelompok dia selalu ikut setiap kegiatan kelompok, maka dia selalu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada wali nagarinya. Nah, nanti wali nagarinya mungkin men-checklist saja ya, di checklist kertas tersebut. Nah, Bapak Ibu pindahkan ke Excel ini. Nah, sampai semuanya terisi ya, 25 mahasiswa. Oke, selesai ini, maka rubrik pelaksanaan kerja mandiri dan kelompok sudah selesai diisi. Berikutnya adalah rubrik proposal. Jadi mahasiswa kan ketika survei ke lapangan sebelum pengantaran itu kan dia mengamati permasalahan di sana, kemudian dia menyusun program. Nah, oleh karena itu program yang disusunnya juga dinilai menggunakan rubrik proposal kegiatan. Karena ini berupa proposal ya. Nah, ada kriterianya A, B, C, D ya. Nah, ini menyasar CPMK 2 ya, kemampuan mahasiswa dalam identifikasi dan memformulasikan masalah. Nah, untuk proposal ini karena dia cuma satu, misalkan ya satu bersama gitu ya, tapi kan mereka merumuskannya ada diskusi segala macamnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati. Ya, mungkin pertama dinilai sama saja dulu. Untuk A 3 semua ya, untuk B 4 semua, untuk C 3 semuanya, untuk D 3 semuanya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu mengamati satu 2 orang yang aktif gitu ya, di bagian A misalkan dia yang sering menggambarkan gitu ya, atau di bagian B dia yang sering menyebutkan potensi-potensi ya, di bagian C ketepatan usulan program itu dia yang banyak menyampaikan ya, tentu akan ada perbedaan mahasiswa ini nilainya dari yang rata-rata tadi ya, yang sama tadi. Kalau sistematika penulisan karena dia satu proposal tentu nilainya tidak berubah ya, sama semuanya. Nah, ini nanti yang akan diinputkan oleh Bapak Ibu berdasarkan proposal kegiatannya. Tentu Bapak Ibu ketika mereka survei kan didampingi sehingga bisa tahulah mahasiswanya mana yang lebih aktif, mana yang tidak aktif dan seterusnya. Dinilai ini ya. Jadi misalkan ini penilaian si A tadi ya atau si BS. Selesai itu baru logbook. Nah, logbook ini karena dibuat sendiri-sendiri, Bapak Ibu bisa menilainya. Jadi penilaiannya berbasis logbook saja gitu. Jadi tidak masalah.
tidak bertemu karena logbook mereka kan sudah diupload ya dan seterusnya, Bapak Ibu menilai sesuai kriteria dan, apa namanya itu, capaiannya di mana skornya. Nah, ini contohnya sudah diisikan capaiannya ya di sini. Selesai itu logbook video. Nah, video juga mahasiswa kan membuat masing-masing video kegiatan mereka di sana, aktivitas mereka di sana. Nah, sesuai kriteria ini Bapak Ibu bisa menilai tingkat capaiannya seperti apa. Dan ini menyasar CPMK 4. Apakah misalnya memiliki empati, ya, kemudian kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ya, tentu dari video yang tergambarkan bisa terlihat bahwa ini sangat membantu atau dia sangat intens berinteraksi dengan masyarakat, gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi sesuai kriteria ya, intensitas, kepedulian, ya, etika dan kepatuhan, ya, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, dan solusi apa yang diberikan mahasiswa terhadap masalah lingkungan tersebut. Dinilaikan di sini ya. Oke, selesai rubrik video, baru lanjut ke rubrik berikutnya adalah presentasi. Nanti kan ada kalanya mahasiswa diminta presentasi ya, hasil kegiatan KKN-nya sebelum final nantinya penutupan, maka mungkin disuruh presentasi, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari masing-masing prestasi akan dinilai kriterianya ini, ada penguasaan materi yang disampaikan, sistematika penyampaiannya, cara dia menyampaikan, kejelasan penyampaian, apakah bahasanya jelas, tidak gumam, atau suaranya lantang, dan seterusnya. Ini sesuai kriterianya nanti Bapak Ibu. Eye contact-nya, bagaimana matanya, apakah melihat ke Bapak Ibu atau ke atas, ke bawah, dan seterusnya ya. Dan pengelolaan waktu presentasinya, sesuai waktu yang diberikan atau melebihi. Nah, untuk materi dan penggunaan gambar karena nih misalkan dia slide-nya bersama, tentu nilainya akan sama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu meminta meminta mereka membuat sendiri-sendiri boleh juga, artinya ini bisa berbeda, bisa sama ya, tergantung ini, masing-masingnya ya, Bapak Ibu. Oke, nah dinilai 433. Dan terakhir adalah rubrik laporan akhir. Nah, ini sudah pasti sama nilainya Bapak Ibu, karena rubrik dari laporan dibuat bersama-sama ya, dan isinya, kriterianya sesuai dengan laporan yang mereka kumpulkan. Apakah isinya sesuai dengan apakah ada solusi permasalahan di dalam laporan, ketepatan solusinya bagaimana terhadap masalah, penggunaan potensi yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian apa teori atau ilmu yang digunakannya dalam menyelesaikan program-programnya. Kemudian juga apakah ada di dalam laporan itu bahwa mahasiswa ini menggunakan lifelong learning konsep dalam pembelajarannya, ya bisa jadi dari dia membaca buku, referensinya banyak, dan seterusnya itu menyandarkan dia lifelong learning. Kemudian wawasan kekinian berarti pengetahuan-pengetahuan terupdate dia gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun menjalankan program-program yang ada tersebut. Itu Bapak Ibu nilai apakah di skor berapanya nanti terlihat dari capaiannya. Nah, untuk yang GHI berarti dia laporannya dinilai nih. Tata bahasa, kejelasan keruntunan, dan juga sistematika laporan. Ini lebih kepada kemampuan menulis ya, berarti kemampuan komunikasi secara tulisan. Nanti Bapak Ibu nilai juga. Jadi ini nilai sama semua Bapak Ibu, karena dia satu laporan akhir ya, yang kita nilai. Nah, selesai ini semua berarti selesai Bapak Ibu menilai mahasiswa KKN untuk nilai akhirnya nanti. Nah, untuk melihat Bapak Ibu sudah mengisi mulai dari pembekalan, ya, kemudian rubrik kerja gitu ya, kemudian proposal, logbook, ya, kemudian video, kemudian presentasi dan laporan akhir. Nah, bagaimana nilai si A ini, BS ini gimana nilainya nih? Nah, Bapak bisa rekap nilai. Nah, rekap nilai ini memang sheet-nya kita kunci supaya tidak terotak-atik. Nah, jadi ada rekap nilai mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan seterusnya ya sampai 25. Nah, untuk mahasiswa pertama tadi atau BS tadi kan sudah kita simulasikan, berarti bisa kita lihat nilai akhirnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini nilai pembekalan tadi 285. Nah, proposal kegiatan tadi yang sudah kita isi 3434 tadi sudah terolah dan langsung nilainya menjadi 81,25. Kemudian pelaksanaan kerja mandiri yang rubriknya dinilai oleh 3 pihak tadi terisi juga sesuai dengan CPMK-nya dan seterusnya. Logbook dapat juga nilainya, video kegiatan juga, presentasi dan diskusi juga, dan terakhir laporan akhir. Nah, inilah rekap akhir per CPMK. CPMK 188, CPMK 283, CPMK 386, kemudian CPMK 485, dan CPMK 581. Nah, masing-masing bobot CPMK-nya sudah kita tetapkan di sini.
sehingga nanti untuk menentukan nilai akhir KKN-nya bisa diolah ya. Jadi 15 kali 88, 20 kali 83 dan seterusnya sampai ke bawah, maka dapatlah nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya juga kita sudah olahkan Bapak Ibu di sheet terakhir. Nah, ini sheet terakhir rekap nilai KKN. Nah, untuk mahasiswa yang kita simulasikan tadi, maka dapatlah nilai yang paling atas ini Bapak Ibu, 86, 83, 86, 85 dan seterusnya dengan bobot masing-masing. Nah, dapatlah nilai akhirnya 85,30 dengan nilai mutunya A. Berarti angka mutunya adalah 4. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu untuk mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga ini akan muncul setelah Bapak Ibu isikan data di cover tadi ya, data mahasiswanya. Dia akan muncul nilainya. Dan setelah Bapak Ibu menilai lengkap rubriknya, ini juga akan terisi nantinya. Nanti file inilah yang Bapak Ibu kirimkan ke apa ya, ke apa namanya ke pengelola dan juga Bapak Ibu nanti kita harapkan langsung menginput ke sistem ya. Yang diinput ke sistem yang mana adalah rekap nilai tadi ya. Rekap nilai ini nanti Bapak Ibu inputkan ke sistem. Jadi ini di template-nya sudah di sistemnya sudah kita coba rancang oleh DTI agar Bapak Ibu bisa menginputkan nilai 85 ini Bapak inputkan ke sistem EKKN-nya ya. Nanti sudah kita buatkan tempat inputnya itu sesuai dengan CPMK-nya dan juga bentuk asesmennya. Misalkan nanti akan muncul CPMK 1, nanti dinilai di pelaksanaan kerja mandiri, nah nanti nilainya Bapak Ibu tinggal input 88,65 dan seterusnya untuk CPMK yang lain. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial singkat bagaimana proses pengisian untuk penilaian CPKKN DPL mulai tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan lancar gitu ya. Kalaupun ada nanti kendala, silakan menghubungi UPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.